Kami akan langsung membahasnya dengan 4 narasumber di studio Metro TV. Yang pertama adalah Ketua Umum Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR, Nathanael E.J. Sumampau. Selamat malam, Bang Nael. Kemudian juga ada penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada kriminolog UI, Profesor Adrianus Meliala. Prof. Adrianus, selamat malam. Malam, Mbak. Dan juga ada Komisioner Komnas HAM, Bang Saurin Siagian. Bang Saurin, selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir. Bang Nael, saya langsung ke Anda karena Bang Nael sebagai Ketua Umum APSIFOR mengikuti langsung perjalanan kasus ini dan juga membantu proses penyelidikannya. Temuan apa sebetulnya secara psikologi forensik yang akhirnya membuat APSIFOR yakin ada rentetan peristiwa 2013-2021 yang akhirnya menjadi pemantik Arya Daru mengakhiri hidupnya? Ya, baik. Jadi sebelumnya sekali lagi kita sampaikan turut berduka cita kepada keluarga, kepada pihak-pihak yang pada mengenal almarhum, yang pertama. Lalu kemudian yang kedua kita doakan mereka. Jadi Mbak Sil, tentu ada psikologi forensik terlibat dalam suatu tim besar. Interkolaborasi antar profesi forensik, di mana kemudian kontribusi kami adalah kami memberikan gambaran tentang konteks kehidupan almarhum. Nah, dari otopsi psikologis yang kami lakukan bahwa kami menemukan intinya adalah kondisi psikologis yang negatif di akhir kehidupannya. Lebih seperti itu. Dan ini memang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Mulai dari faktor terkait dengan individu itu kan hidup dalam berbagai peran. Bagaimana peran sebagai seorang anggota keluarga, peran di masyarakat, peran juga sebagai profesional. Tentu hal tersebut berkolaborasi, berkontribusi terhadap bagaimana kondisi kesehatan mental seseorang. Jadi tentu yang utama adalah kami melihat ada tema terkait dengan kesehatan mental yang dialami oleh seseorang. Dialami oleh dalam hal ini adalah individu, oleh almarhum. Seperti itu. Bang Nael, bagaimana menjelaskan bahwa peristiwa yang sudah terjadi, katakanlah almarhum pernah mengakses layanan kesehatan mental pada tahun 2013, yang itu adalah 12 tahun lalu, kemudian 2021, 4 tahun lalu. Ya. Bagaimana menjelaskan kedua peristiwa itu dengan relevansinya sekarang? Kenapa sekarang akhirnya? Ya, betul. Ya, jadi tentu kita mengetahui bahwa secara umum ketika kita bicara mengenai individu dengan masalah kesehatan mental itu dia ada riwayatnya, Mbak Sil. Jadi upaya-upaya katakanlah ketika individu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya itu tidak sesuatu yang proses terbangun hanya 1 jam, hanya 1 hari. Tetapi ini ada riwayat. Artinya pada diri individu itu kita memahami bahwa masing-masing kita punya kerentanan. Tetapi kita pun juga punya hal-hal yang melindungi kita. Kita sebut kerentanan faktor risiko, kita sebut hal melindungi sebagai faktor protektif, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana kemudian ketika kita tempatkan sebagai riwayat, gitu ya, ada faktor yang kemudian ini sudah terbangun sejak lama, katakanlah, gitu ya. Termasuk misalnya salah satu bicara tentang bagaimana faktor karakter atau kepribadian seseorang. Lalu kemudian yang kedua, kita juga memahami bagaimana kemudian ibaratnya ini ada tumpukan jerami keringnya, gitulah kira-kira, ya. Lalu kemudian di hal tersebut, kerentanan ini juga dipengaruhi oleh rangkaian peristiwa-peristiwa bermakna dalam hidup seseorang. Nah, lalu kemudian ada katakanlah kita sebut sebagai stresor, itu rangkaian bermakna. Lalu kemudian kami pun juga artinya secara umum pada individu-individu dengan masalah kesehatan mental tersebut kita melihat mengapa sekarang, mengapa besok dan sebagainya. Tentu ada hal-hal yang bisa dikatakan mengeskalasi. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa kami semua termasuk para ahli kita kan nggak punya ground truth. Siapa yang paling tahu apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang betul-betul melatar belakangi katakanlah adalah individu tersebut. Seperti itu. Tetapi simpulan tentu harus berbasis data. Ketika kita simpulan berbasis data maka kita harus pastikan data yang kita kumpulkan adalah data yang berkualitas. Artinya untuk upaya itu adalah kita pastikan metodenya tepat. Ya. Kita dalam upaya memahami suatu kasus tentu kita menguji berbagai skenario. Karena itu sesuatu hal yang sangat prinsip, ya. Tidak kemudian kita bias, mengkonfirmasi sesuatu yang sudah kemudian kita asumsi-asumsi yang kita kembangkan sebelumnya dalam melakukan pemeriksaan. Lalu kemudian kita pastikan metode, kita upaya mitigasi bias, kurang lebih seperti itu, ya. Oke, baik. Saya pindah dulu ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, dari semua rangkaian dari psikologi forensik yang sudah ditelusuri, dari teori kriminologi, apakah sebetulnya harus ada pemantik terakhir atau trigger yang bisa membuat seseorang pada akhirnya mengambil suatu keputusan tertentu yang sangat besar dalam hidupnya? Masalahnya bahwa trigger itu subjektif. Dan kita sebagai pengamat itu seringkali mengukur dari kita sendiri. Maka lalu pertanyaannya adalah
kok gitu aja sih gitu ya. Sama halnya dengan kita memakai pendekatan kita dalam rangka melihat masalah orang lain. Dan ini juga dikontribusikan oleh informasi yang diperoleh dari kepolisian yang dalam bahasa saya itu dicicil gitu ya. Hal mana kemudian membuat lalu pendekatan kok bisa itu ya, itu kemudian sudah membulat betul. Alhasil kemudian ketika kemarin ada rilis, itu kesan saya itu tidak banyak mengubah pemahaman masyarakat tersebut. Jadi sebagai contoh misalnya, andaikan saja pada 1-2 hari setelah kejadian, lalu kemudian polisi merilis hasil otopsi dan mengatakan bahwa penyebab matinya adalah terhentinya jalan nafas, maka dengan begitu semua persoalan makin mengerucut, narrowing down, mengerucut ke kenapa ya begitu. Tidak lagi menjadi sesuatu yang begitu besar. Sekarang ini atau paling tidak sebelum dirilis itu bahkan orang sudah bicara mengenai hal-hal yang terkait dengan di luar TKP, bahwa dia adalah diplomat, bahwa dia akan ke Finlandia, bahwa dia adalah pernah menjadi hal mana jauh betul dari konteks sebab mati dan motif mati gitu ya. Jadi dengan kata lain liar sekali, termasuk juga dalam rangka bicara soal apa triggeringnya. Ya bahkan ada yang bilang bahwa ada orang yang mencuri datanya dan tidak mau datanya terbongkar, lalu kemudian masuk pelan-pelan pada saat sang korban itu sedang membuang sampah. Jadi sedemikian liar argumen imajinasinya. Nah, jadi dengan kata lain ya kalau kemudian dewasa itu begitu ya itu dikontribusikan oleh karena penginformasian yang begitu terbatas dari kepolisian. Demikian. Oke. Informasi yang terbatas, Pak Arianto, apakah sebetulnya dalam pengungkapan kasus yang kita sebut sensitif seperti ini, dan mungkin ini terkait dengan ranah privasi, pada akhirnya informasi yang disampaikan ke publik, meskipun polisi sudah berusaha transparan dan objektif, harus ada informasi yang dipilah-pilih. Yang mana yang bisa diumumkan dan mana yang tidak, hanya untuk keluarga saja. Ya, dari kacamata polisi ya, setiap ada kejadian itu yang diduga sebagai suatu tindak pidana, pasti nanti menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari publik. Nah sekarang ini pertanyaan menjadi gencar karena ramainya medsos itu ya. Nah sayangnya dengan keramaian medsos ini, pola yang disampaikan oleh polisi selama ini ya, itu agak kurang banyak memberitahukan apa-apa yang terjadi secara terbuka kepada publik. Itu memang kebiasaan polisi pada masa lalu begitu ya. Dia hanya akan memberikan keterangan-keterangan itu hanya nanti untuk di pengadilan. Itu dalihnya gitu. Padahal kalau untuk sampai sekarang ini justru tidak segera disampaikan apa adanya itu, jadi timbul pertanyaan curiga pada polisi. Apalagi selama ini dari pengalaman-pengalaman yang lalu kan polisi banyak terbukti menutup-nutupi apa-apa yang itu nggak terbuka. Nah sekarang ini untuk kali ini ya kalau saya melihat ya justru saya sangat tertegun ini dengan kehebatan Polda Metro ini. Karena apa? Dan dalam waktu 23 minggu ya itu kasus ini ternyata sudah banyak sekali yang dia bisa kumpulkan data-data, dan dengan data-data itu bisa menyajikan pada para ahli untuk menafsirkan, sehingga dalam press release kemarin itu saya melihat suatu gambaran yang betul-betul jelas menurut saya ya, ukurannya. Karena di situ apa? Mulai dari pertanyaan si Adi demen babi itu 7 itu semua sudah dijelaskan dengan sangat detail. Contoh si itu siapa korbannya. Di situ dijelaskan dengan detail. Korbannya adalah ini, latar belakangnya ini, dulu kemudian yang menerangkan itu gabungan daripada para ahli. Dari ahli psikologi menerangkan ini latar belakangnya ini. Sehingga ketika nanti diterangkan pada itu bagaimana meninggalnya kan akhirnya kan kepada kesimpulan bagaimana meninggalnya itu. Kemudian kemungkinan yang paling besar itu setelah dilihat bahwa dari sidik jari di situ tidak ada, bekas-bekas nggak ada, hanya di situ ada, sehingga akan mengerucut kan pada meninggalnya itu tidak ada yang bantu orang lain. Maka dengan diterangkan begitu, dan apalagi menjurus kepada yang meninggalnya kurang lebih bunuh diri lah kurang lebih. Dengan tapi penjelasan daripada itu dirasa belum banyak betul-betul tereksplor dengan lengkap, Pak. Iya. Motif, kemudian trigger terakhirnya itu apa yang membuat akhirnya berubah haluan mau ke bandara tapi tiba-tiba menuju rooftop? Nah, keterangan seperti itu kan kemarin kan ya tidak mungkin semua dijelaskan ya dengan detail. Tapi secara umum saya yang melihat daripada press release itu saya bisa menggambarkan itu jejak-jejak dia ke sini. Tapi
Saya pasti menduga itu belum semuanya itu. Karena apa? Belum semua informasi disampaikan? Belum, karena polisi gini, di dalam mengumumkan kasus-kasus yang seperti ini, pengalaman saya terutama yang terakhir terjadi itu, memang kita harus memperhatikan kondisi daripada siapa yang bersangkutan di situ, seperti korban. Kalau kita katakan secara vulgar itu bisa merendahkan dignity ataupun harga diri mereka, sehingga polisi akan memilih-milih mana yang terbaik supaya tidak menyakiti gitu. Itu sehingga akhirnya ya pasti ada yang berita-berita yang dikip dan kemudian disampaikan. Karena kalau terlalu banyak dikip ya masih banyak pertanyaan kan. Ya. Tapi kalau semua akhirnya ya belum tentu juga puas, pasti publik masih tanya Tetap juga. saja Tapi ada pertanyaan-pertanyaan. ruginya korban itu, kasihan itu. Oke, Gitu. baik. Jadi ada informasi yang disimpan demi kepentingan keluarga, kepentingan yang lebih besar untuk menjaga perasaan keluarga. Tapi ada satu hal yang justru Bang Saur dinilai kontradiktif, karena kenapa ada barang-barang yang katanya itu barang bukti digelar begitu, termasuk barang bukti yang sebetulnya diasumsikan sangat pribadi, sangat privat itu juga digelar, tapi tidak dijelaskan konteksnya itu apa. Apakah itu menjadi catatan bagi Komnas HAM? Secara spesifik saya mungkin tidak memeriksa itu karena mungkin kita tidak detail melihatnya juga. Namun keprihatinan kita sesungguhnya adalah seperti apa media sosial memberitakan peristiwa ini. Kita melihat di media sosial kita dan media online begitu banyak berita yang vulgar, sensasional, dan saya kira tidak patut di tengah duka korban, keluarga korban dan duka Kementerian Luar Negeri. Jadi saya kira itu keprihatinan kita yang pertama, dan Komnas HAM juga sebenarnya dari awal masuk tentu karena kita anggap dia teman-teman komisioner melihat dia pernah bekerja di urusan WNI di luar negeri, WNI. Dan beberapa komisioner kita mengenal dia juga karena urusan hal yang sama, dan karena itu kita kepikiran ke hal itu sehingga kita memang masuk untuk melakukan dan untuk memastikan bagaimana proses penyelidikan bisa berjalan secara patut. Dan kemudian kami melakukan 3 hal ya. Pertama, kami mengecek ke sana dan kemudian mewawancarai banyak pihak, sekitar lebih dari 10 orang. Dan termasuk keluarga almarhum? Ya, dan kemudian kami mendapatkan kesempatan, mendapatkan keterangan dari Apsifor juga, kemudian dari RSCM, juga dari PMJ ya, Polda Metro Jaya. Dan setelah melihat 3 pihak ini dan pemantauan langsung yang kami lakukan, kami juga masih menyimpulkan bahwa belum ada tindak pidana ya, dalam peristiwa ini. Jadi kerja-kerja kepolisian untuk membuktikan bahwa ada pidana atau tidak, itu Komnas HAM sudah melihat sudah sangat objektif ya, sudah sangat profesional di situ. Sejauh ini belum ada bukti baru dan sejauh ini belum ada fakta baru. Baik. Sehingga kita menganggap itulah kesimpulan yang masih kami pegang juga. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.